Lady. Match ketiga di malam hari ini, match yang terakhir, game yang pertama. Akan seperti apa ceritanya jadi Piala Arena Mada Suaraja. Buset, malam-malam semangat ya wey. Oh, luar biasa ya semangatnya ya. Iya. Sampai ke Land of Dawn tuh. Malam minggu lagi. Waduh, iya juga ya. Pusing sendiri, sedih. Dan sekarang melihat dari Skyline versus Sive yang udah dari tadi kita bahas juga bagaimana posisi mereka dan dengan unique hero yang dimainkan juga oleh seorang Sive. Tapi di area tengah ternyata juga cukup menarik sih. Output damage dari awal yang udah coba untuk dimaksimalkan dari segala sisi. Bahkan 3 pemain yang dimunculkan dari Navi. Yap, terapproach cukup agresif beserta dengan 2 player lagi yang menjadi trio mid dari Navi. Wah ini bener-bener ya, Navi nggak mau kalah tempo. Karena nggak ada grok kan yang tadi kita bilang. Ya. Minionnya bakal seimbang jadinya. Tinggal gimana caranya buat ngelakuin clear cepat, ngebuka jalan untuk terutama di menit 1:20 nanti. Karena udah pasti junglernya bakal lebih aktif ke bagian mid lane. Sansa nyiksa banget dan first blood. Mendadak diambil. Trio mid dari Onyx yang selalu aktif. Di menit 1:10 sampai dengan 1:20. Mereka mencari sesuatu. Sebelum nantinya bahkan untuk akhirnya level 4 sekalipun. Nah pas abis level 4 baru lebih aktif lagi nantinya karena udah punya ultimate. Masalahnya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja ya, tapi langsung dapat ke arah lunok ukir gitu. Iya, masalahnya kalau udah Suns-nya maju-maju sendiri, tim lawan tuh harus hati-hati. Benar. Bisa jadi itu pancingan atau emang dia mau gerak sendiri. Bingung jadinya. Mau cari sesuatu berarti kan. Dan ya kita tahu bagaimana power dari Lunos ini juga butuh waktu ya. Bukan tipikal yang bisa langsung kuat di area early game. Apalagi menghadapi ya 2 hero yang cukup tebal nih. Kiboy dan juga Lutfi. Sangat sustain, bahkan Lutfi juga harusnya punya damage dengan emblem-emblem yang tadi sempat dibawakan ya. Ada penetrasi tambahan juga untuk seorang Lutfi nanti. Iya ini kalau kita ngomong soal emblem ya emang emblem fighter yang paling masuk ya. Iya. Di Yuzong. Di buat sekarang dengan adanya Festival of Blood juga. Assist yang harus dicari sama Lutfi. Ini mah broken wall juga ya. Kairi udah enak banget nyebrang-nyebrang ya. Udah Mas Restless bisa nyebrang kemana aja. Tambah broken wall dan sekarang Black Dragon Form akan seperti apa lagi mendadak. Ada perpindahan tepat. Tapi jika ada Dawn of Ruin yang memang tidak tepat pula tadi mengakibatkan mereka kehilangan dari Turtle. Dan Apro harus mundur terlebih dahulu. Wah ini Lutfi ya bener-bener jadi sosok yang menakutkan banget loh. Dia cuma nyari Andoryu. Andoryunya sampai buang ultimate. Gak ada Veil Requiem. Iya, dan saya tadi posisi dari Alice juga kurang tepat ya, ngebuat nggak ada efek stun tambahan yang bisa mereka mainkan juga. Yap, dan bagian bawah ada sebuah bantuan kayak akan langsung dipanggil karena Pro-nya sedikit lagi level 4 dan sudah level 4. Nah, kembali lagi Papulung versus everybody. 2 poin untuk Navi ya, talent prediction by GoPay. Nanti kita bakal lihat ya hasilnya. Apakah ini bisa dipegang juga sama Navi? Karena sebenarnya untuk early game, Onyx lumayan menguasai sih. 800 keunggulan gold yang dipegang. Dan ya dari tadi sih, objektif serta trio mid yang ternyata belum dijawab oleh Navi. Mereka udah menang langkah sih jatuhnya ya. Iya. Karena dari awal mereka udah dapetin turtle juga. Yishun Shin, tipikal hero yang udah sempat kita mention kalau misalkan dia sangat-sangat membutuhkan waktu. Sampai dia bisa spike di mid game atau late game. Tapi dari awal dapetin turtle, otomatis goldnya langsung leading banget. Dan dengan zoning tadi. Lompat kah? Andoryu. Ini dia. Andoryu. Dan sepatu migrationnya tadi gak connect karena siapapun. Yap, itu dia. Paparan stringnya masih terlalu jauh. Iya, kayaknya bukan target yang diinginkan juga ya buat sekarang. Dan Afro juga ini masih bisa berkeliaran dengan agak bebas. Belum ada pressure yang terlalu masuk. Sehingga Navi masih punya chance untuk membuka inisiasi. Tapi yang harus diingat adalah Chip ini tipikal hero yang akan sangat diuntungkan ketika ofensif. Tapi ketika defensif gak banyak yang bisa dimainkan. Susah juga sih masalahnya untuk melakukan offense. Ingat udah ada Flask of the Oasis dari Suns. Aduh. Item pertama Angela yang wajib dimiliki Photo. Ini yang membuat nantinya pergerakan dari Onyx walaupun nanti kena gank, seenggaknya bakal ada hard guard. Iya. Dan itu akan ngebuat Onyx malah bisa fight back jadinya. Makanya mereka juga butuh damage sih buat sekarang dari Navi harus segera mengumpulkan untuk Sive ataupun untuk Ukir yang semoga nggak berebutan. Karena sekarang area Turtle juga udah mulai bisa dimainkan oleh kedua belah tim. Jadi pertanyaan kontes seperti apa dan zoning out seperti apa yang bisa dibawakan oleh Onyx yang udah mulai mendekat. Yap, dan mereka mendadak ada 4 orang yang mendadak langsung bergerak bersamaan sementara Karsa tadi mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan sekarang ada pertempuran lagi di area Turtle. Padahal Dikaim tadi tidak memberikan di backup apapun dan Andoryu malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut hingga membuat Karsa pun menjadi korban selanjutnya dan Apro menjadi korban tambahan menyisakan 2 player saja dari Navi. Wah, 3 pemain berhasil di take down, portal kematian dan sekarang outer turret yang juga bisa dimatikan
oleh tim Onyx bahkan MOG. Keyboy landing di situ loh. Iya. Beserta ada hard guard juga yang kita tahu sendiri cooldownnya sangat-sangat singkat. Yap. Apalagi selesai dengan Magic Boots yang dimiliki sama Suns. Ini kalau kita ngomongin soal pertukaran ya, trade dengan mid lane turret. 5-man move dari Onyx ini terlalu cepat sih menurutku. Temponya benar-benar gak bisa diimbangi semenjak turtle yang pertama. Plus, Andoryu yang tumbang tanpa pertukaran point kill membuat keadaan semakin lebih buruk lagi untuk Navi. Iya, dan Broken Wall ini seakan-akan sangat mendukung Onyx ya untuk bermain dengan sangat agresif. Bahkan tadi Turtle juga nggak bisa di-reset kan pada akhirnya. Tetap bisa dipegang, mempercepat juga untuk Onyx mendapatkan objektif. Secara turret di sisi samping masih belum ada yang terlihat dan comeback by GoPay juga. Ini menjadi debut Yuzong di MPL ID Season 11 setelah terakhir digunakan oleh Psychos pada MPL ID Season 14 regular season saat EVOS kalah game atas Rebellion. Kapten Psychots ya, yang tentunya menjadi salah satu sosok nama yang lekat dengan Yuzong. Yap. Dan tentunya untuk melihat potensi Yuzong ini karena ada bantuan Angela juga. Jadi dia benar-benar bisa nge-zone out. Terutama untuk Andoryu, karena dari tadi Andoryu ini ditempel terus. Benar-benar gak dikasih untuk menyentuh atau bahkan menggunakan Retribution Barrel-nya. Ya, setidaknya dari CV ini masih dalam posisi yang sangat aman. Buset. 89% untuk audience predictions kita. Iya. Angka yang Ini sangat... masalahnya juga ya Prof ya. 2 damager yang dimiliki sama Onyx. Ini kan bisa dibilang ya immune kan. Yang satu purify, yang satu thrashless. Jadi untuk ngedapetinnya juga PR juga. Dan lihat game sense-nya, Karena di gold lane udah gak ada siapa-siapa, gak ada yang show. Sehingga Lutfi tahu dia yang bakal target selanjutnya. Oke, Lutfi akankah berubah sesaat lagi? Karena terlihat sudah ada beberapa player mendekat dan coba ingin mendapatkan karena dari Lutfi dan Lutfi pun pasti. Selamat! Bahkan ada serangan balik yang memang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan ini akibatnya di mana mereka tadi mencoba untuk bisa mendapatkan salah satu selain yang dimiliki oleh Onyx. Dan CV langsung panggilan dan sangat cepat. Lihat impact yang diberikan oleh Onyx. Yes. Mereka didorong habis. Ini bukan sekedar game sense biasa sih. Onyx, mereka benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Seakan-akan mereka datang dari masa depan. Karena follow up yang begitu cepat dari Avatar of Guardian, Keyboy. Datang di waktu yang sangat tepat dan ngebuat Onyx kembali lagi pegang keunggulan sangat banyak, bro. Ini game sense-nya udah level makro level berapapun yang ada di level tertinggi MPL, Onyx ada di atasnya intinya. Mereka tahu kalau misalkan Granger-nya miss di bagian top lane. Menandakan kalau Navi lagi menciptakan sebuah setup. Dan ternyata setup tersebut sudah dipredik sama Lutfi dan member Onyx. Sehingga follow up-nya langsung cepat. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa lagi mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang ada Kars yang tertinggal untungnya. Kars masih bisa menyelamatkan diri tapi sejauh ini semakin tipis objektif yang mereka punya. Ya, dan tetap nge-trigger satu flicker ya buat seorang Kars meskipun dia bermain di areanya sendiri. Sekarang perbedaan gold secara individualnya udah jauh banget. Setiap orangnya bisa dibilang bisa unggul sekitar 2 item. Bahkan Blade of Despair yang langsung diambil sama Kairi. Udah pasti sih, ini udah terlalu snowballing. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan momentumnya sama Onyx dan Blade of Despair. Di menit yang sangat-sangat prematur, menit ke-8. Bahkan sudah ada di level 12. On the way menuju ke level 15 sebelum menit yang 10. Ditambah lagi, untuk Keyboy dia akan menuju ke Twilight Armor. Wah, demi bisa menghindari ya damage yang dadakan ya. Iya, 2 Ares Belt dan 1 Terjacken. Oke, dia mau menghindari damage burst dari Lunox dan juga Granger. Itu mungkin tujuan dari Keyboy, dia nggak mau kalau seandainya dia bakal menjadi Fate. Ya, dan sekarang kita lihat tertinggal. Untungnya masih bisa pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Ya, belum ada korban jiwa di sekitar area top lane. Ngebuat Onyx mau nggak mau harus mulai mencari target di arah yang lain terlebih dahulu. Mungkin habisin monster jungle. Supaya Andoryu nggak bisa mengejar ketertinggalan level yang udah mulai terjadi 3 level sekarang untuk kedua jungler. Iya, masalahnya kita tahu sendiri chip ini kan perayo banget sebenarnya untuk beberapa tim. Ya. Tapi kayak di depan Onyx, mereka udah tahu cara buat ngejawab chipnya. Mereka bener-bener menutup dengan adanya Angela. Ya, lagi. Itu dia ada portal yang memang langsung diciptakan. Bisakah mereka mendapatkan langsung ke arah Keyboy di mana tadi Keyboy masih bisa berkiri ke arah Patrol dan meninggalkan rekan-rekan yang bisa langsung membersihkan ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Navi. Abro down, Ukir down, bahkan Andoryu pun lejapan. Dan untuk sekarang Kars menjadi korban selanjutnya menyisakan si Face sendirian. Sarsha langsung melingkar ke depan. Sarsha memancing amarah, Sarsha memancing keributan. When Minion dihantarkan masuk kuda untuk bisa langsung mencampur ke pedangan dan game yang bersama milik Onyx. Wow, di bawah 10 menit.
Onyx kembali lagi memperkuat posisinya. Tidak bisa disentuh bahkan bisa dibilang. Permainan agresif yang diharapkan hadir dengan Chip, dengan Alice. Tapi ketika berhadapan dengan Onyx, ini bukan jadi jawaban yang tepat. Wow. Mainkan Pasep, mainkan.